Katakan bersama dengan saya gini, sama-sama semua. Katakan begini, segala sesuatu ada sebabnya. Sama-sama lebih keras, 1, 2, 3. Segala sesuatu ada sebabnya. Anda mesti tahu sebabnya apa. Kenapa itu terjadi? Tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Apa yang salah sama saya ya? Apa yang saya ceroboh ya? Apa yang saya keliru ya? Tuhan, apa ya? Cari saya, kasih tahu sama saya. Itu caranya adalah belajar dari setiap peristiwa hidup. Anda akan diperkaya. Lain kesempatan Anda tidak akan kaget ketika menghadapi peristiwa yang sama, karena Anda tahu ada rencana Tuhan yang indah dan tidak pernah dia punya maksud jahat. Amsal 18:15 berkata seperti ini. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bahasa Inggrisnya bagus sekali bilang begini. Wise men and women are always listening, always learning, always listening for fresh insight. Orang-orang yang berhikmat, dia selalu belajar, belajar, belajar. Apa ya? Kenapa ya saya begini? Segala sesuatu ada sebab. Saya kasih tulisan bagus sekali. Seorang yang bernama Aldous Huxley bilang begini, experience is not what happens to you, it's what you do with what happens to you. Ini terkuat angel Pak, oke, ini terjemahan. Pengalaman itu bukan sesuatu yang terjadi padamu. Pengalaman adalah apa yang Anda lakukan terhadap sesuatu yang terjadi pada. Wah, dua angel mentak. Oke. Udah ikut SPY belum? Udah ya? Ya, cerita anggota SPY. Oh, sudah lama. Dulu tidak ingat, sekarang lupa. Ada motor juga. Bukan soal benar atau salah. Nah itu Huxley itu bilang begitu, saudara. Jadi bukannya sesuatu, bukan pengalaman itu bukan sesuatu yang terjadi. Yang terjadi itu bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk, bisa mencelakakan, bisa memberkati. Tapi apa yang menjadi respon kita, itulah yang namanya pengalaman. Dan setiap kali Anda memberi respon yang benar untuk apapun peristiwa yang terjadi, Tuhan beri Anda tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Saya baca satu cerita, saudara. Waduh, betul-betul memberkati. Di sebuah desa ada dua orang bertetangga. Satu orang adalah peternak domba, di sebelahnya adalah pemburu. Ya, peternak domba dan pemburu. Kalau namanya peternak domba pasti punya apa, saudara? Punya domba, ya. Di sebelahnya adalah pemburu, dan pemburu ini untuk memburu dia dibantu oleh anjing. Cuman anjing ini goblok, saudara. Anjingnya ini suka ngamuk, suka nyerang segala macam. Nah, anjing ini suka lompat pagar, lalu menggigit domba-domba ini. Lah ini kan peternak domba kan ngamuk. Oh, caranya. Dia datang kepada orang yang beriman. Dia tanya begini, Pak, ini apa tonggoku ini, Pak? Ini gimana nih, anjing atau tonggo ini bagaimana? Lalu orang beriman bilang begini, kamu mau punya musuh atau mau punya teman? Kamu mau kehilangan musuh atau kehilangan teman? Gitu bertanya. Kamu mau hilang musuh atau hilang teman? Katanya saudara, Anda kalau dalam hidup punya masalah, mau hilang musuh atau hilang teman? Gak boleh dua-duanya loh, saudara. Hilang musuh ya. Orang ini bilang begini, Pak, ya saudara, pokoknya saya gak mau hilang teman. Saya gak mau hilang teman. Jadi saya mau bersahabat saja. Oke, kalau gitu caranya. Oke, kalau gitu ada caranya. Apa caranya? Caranya begini, saudara. Orang ini, peternak ini, ya, tadi kan itu anjingnya suka nyerang ya, gitu ya. Peternak ini bertanya kepada pemburu. Pemburu itu punya 3 anak, maka
peternak ini bawa 3 anak domba kecil-kecil, lucu-lucu, saudara. Dibawa ke tetangga sebelah, dikasihkan kepada 3 anak tetangga sebelah. Wah, anak tetangga sebelah senang sekali. Ini kan udah rugi nih, dombanya digigit, dicapik-capik. Tapi dia bilang dia nggak mau kehilangan teman. Jadi dibawa ke tetangga sebelah, 3 anak domba kecil-kecil dikasihkan kepada 3 anak sebelah. Apa yang terjadi Anda tahu? Yang terjadi kan anak tetangga sebelah kan senang sekali kan dapat anak domba kecil-kecil lucu-lucu ya. Dan ada anjing toh, saudara. Bapaknya bilang begini sama anaknya, kamu senangnya sama 3 anak? Oke, kalau begitu anjing ini tak rantai supaya tidak menggigit 3 anak domba yang disukai anak-anak. Jadi apa yang terjadi? Anjingnya dirantai. Ketika anjing dirantai, bisa tak anjingnya lompat ke sebelah, saudara? Enggak bisa. Jadi akibatnya apa? Akibatnya orang ini tidak kehilangan teman. Tapi musuhnya juga sekaligus hilang. Karena apa? Gak ada lagi anjing yang menyeberang ke rumah. Anggap saya tanya gak sih saudara? Hah? Kok ngeliatin saya? Waktu aku ya orang racun langsung lewat. Loh, kira-kira begitu gak saudara? Loh, kalau Anda meracun anjingnya tetangga ya, kan dia nggak bisa berburu. Anjingnya itu anjing yang membawa dia menjadi pemburu. Betul ya? Saya baca cerita ini. Judulnya sederhana sekali. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Halo. Bagaimana kita bisa buat seperti itu? Kita bisa buat seperti itu kalau kita punya hikmah. Jadi nanti kalau ada orang pulang buat jahat sama Anda, jangan marah, jangan tersinggung, jangan mengepalkan jari tangan, ambil dompet kasih dia. Karena orang itu kan diberi uang, ya pasti sih. Hikmah Tuhan. Perlu mendapatkan hikmah. Oke, 4 cara mendapatkan hikmat. Yang pertama apa? Tunggu sebentar, mundur dulu dari depan. Hikmat itu 3. Yang pertama, hikmat itu apa? Keahlian. Yang kedua, hikmat itu apa? Strategi. Yang ketiga, hikmat itu apa? Melihat dari sudut pandang. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Yang kedua apa? Hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga apa? Baca dan renungkan Alkitab. Karena itu ikut HLC ya, ikut HLC. Yang keempat apa saudara? Belajar dari sisi Kalau Anda belajar ini, Anda dapat hikmat ini, hidup akan jadi jauh lebih ringan. Karena kita akan ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi segala tantangan itu. Tuhan berkati kita semua. Yuk kita berdiri bersama-sama. Dingin.